Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Lestari, NPM 047 dari Angkatan 2018 kelas A akan menjelaskan terkait perencanaan, pengadaan, penyimpanan dari sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP di apotek. Adapun untuk perencanaan, pengadaan, dan penyimpanan dari sediaan farmasi ini termasuk pada standar pelayanan kefarmasian di apotek yang cantum pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, di mana tujuan dari standar pelayanan kefarmasian ini yang pertama untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, untuk menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional. Di mana standar pelayanan kefarmasian di apotek ini meliputi pengelolaan sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP, dan ada pelayanan farmasi klinik. Untuk pengelolaan sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP ini di dalamnya termasuk pada perencanaan, pengadaan, dan juga penyimpanan. Proses perencanaan terdiri dari perkiraan kebutuhan, menetapkan sasaran, dan menentukan strategi, tanggung jawab, dan sumber yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Perencanaan dilakukan secara optimal sehingga perbekalan farmasi dapat digunakan secara efektif dan efisien. Tujuannya seperti yang terpapar di slide berikut. Pedoman perencanaan harus mempertimbangkan anggaran yang tersedia, penetapan prioritas, sisa persediaan, dan lain-lain. Berdasarkan keputusan Menkes nomor 1121 tahun 2008, proses perencanaan persediaan obat meliputi yang pertama tahap pemilihan obat, di mana obat ini dipilih berdasarkan jenis dan memperhatikan pola penyakit, pola konsumsi, pola budaya, serta pola kemampuan masyarakat. Yang kedua ada tahap kompilasi pemakaian obat, di mana kompilasi pemakaian obat adalah rekapitulasi data pemakaian obat di unit pelayanan kesehatan yang bersumber dari laporan pemakaian dari lembar pemeriksaan obat. Yang ketiga, ada tahap perhitungan kebutuhan obat yang dapat dihitung menggunakan metode konsumsi, metode epidemiologi, dan metode kombinasi. Untuk metode konsumsi itu, datanya menggunakan data dari konsumsi periode sebelumnya. Adapun untuk rumus yang bisa digunakan seperti pada slide berikut ini. Yang kedua, ada metode epidemiologi atau morbiditas, di mana perhitungannya menggunakan kebutuhan obat berdasar pada pola penyakit dengan memperhatikan keperluan obat-obat tertentu berdasarkan dari jumlah obat dan kejadian penyakit umum serta mempersembahkan pola standar pengobatan untuk penyakit tertentu. Metode ini biasanya digunakan untuk program scaling up, merupakan metode yang paling rumit namun baik untuk perencanaan pengadaan. Untuk rumus yang digunakan pada metode epidemiologi ini seperti yang ditayangkan pada slide berikut. Lalu yang ketiga ada metode kombinasi, di mana metode ini perhitungannya mempunyai data konsumsi yang jelas, namun kasus penyakit cenderung berubah atau naik turun. Gabungan ini merupakan perhitungan dengan korelasi epidemiologi yang sudah dihitung dengan suatu prediksi. Biasanya digunakan untuk obat atau Alkes yang terkadang fluktuatif, digunakan untuk mengurangi kekurangan metode konsumsi dan epidemiologi. Adapun untuk perhitungan dari metode kombinasi ini dapat dilihat di slide berikut. Selanjutnya, ada evaluasi rencana kebutuhan obat dengan menggunakan yang pertama analisis ABC atau Pareto atau Always Better Control, di mana analisis ini mengelompokkan item obat berdasarkan kebutuhan dananya dan total kuantitas obatnya. Penggolongan ini berdasarkan perangkat nilai dari nilai tertinggi hingga terendah dan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada kelompok A dengan nilai investasi tinggi, yang kedua kelompok B dengan nilai investasi sedang, dan yang ketiga ada kelompok C dengan nilai investasi rendah. Dari segi uang, kelompok A
akan lebih unggul dibandingkan B dan C. Dari segi jumlah, biasanya kelompok ini lebih minim dibandingkan B dan C. Untuk evaluasi yang selanjutnya menggunakan metode analisis FAN. Analisis FAN ini didasarkan pada kekritisan item, di mana pengelompokannya berdasarkan vital, esensial, maupun non-esensial. Penggolongan obat sistem FAN ini dapat digunakan untuk penyesuaian rencana kebutuhan obat dengan alokasi dana yang tersedia. Yang kedua, penyusunan rencana kebutuhan obat yang termasuk kelompok golongan V, maka selalu tersedia. Cara untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dana obat yang terbatas dengan mengelompokkan obat didasarkan kepada dampak tiap jenis obat pada kesehatan. Yang pertama ada kelompok V atau vital, di mana obat ini stoknya harus selalu ada seperti pada obat shock anafilaksis atau life saving drug. Yang kedua itu ada kelompok E atau esensial, di mana kelompok obat ini bekerja pada sumber penyebab penyakit dan biasanya paling dibutuhkan pada pelayanan kesehatan. Contohnya antibiotik, antidiabetes, analgesik, antikonvulsan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada kelompok N atau non-esensial, biasanya merupakan suatu obat penunjang yang kerjanya ringan dan biasa dipergunakan untuk menimbulkan kenyamanan atau untuk mengatasi keluhan ringan, seperti pada sediaan multivitamin dan suplemen. Selanjutnya, untuk metode evaluasi yang ketiga ada metode kombinasi, di mana metode kombinasi ini menggabungkan antara analisis ABC dan analisis FAN. Grupnya sendiri ada 3. Yang pertama, untuk kelompok 1, yaitu AV, AE, AN, BV, dan CV, itu merupakan item yang penting dan bernilai tinggi. Untuk kelompok 2, ada BE, BN, dan CE yang merupakan golongan biasanya pada antibiotik, antipiretik, analgesik, dan lain-lain. Untuk yang ketiga, merupakan kelompok yang biasanya dikategorikan dengan nilai yang rendah dan kurang diprioritaskan. Contohnya pada suplemen dan juga vitamin. Ketiga kelompok tersebut disusun berdasarkan skala prioritas FAN dan nominal jumlah uang ABC. Selanjutnya, pengelolaan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP di apotek setelah perencanaan terdapat pengadaan. Pengadaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan dan disetujui. Pengadaan obat-obatan di apotek itu biasanya dilakukan melalui pembelian atau pemesanan yang dilakukan melalui jalur resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan medis. Barang obat-obatan dan perbekalan farmasi lainnya dilakukan oleh karyawan di bidang perencanaan dan pengadaan. Hal ini dilakukan oleh asisten apoteker yang bertanggung jawab kepada apoteker pengelola apotek. Adapun tujuan dari pengadaan ini diantaranya untuk menjamin ketersediaan jumlah dan waktu yang tepat dengan harga terjangkau sesuai standar mutu, merealisasikan kebutuhan yang direncanakan dan disetujui untuk perbekalan farmasi dengan harga sesuai mutu yang baik, dan pengiriman barang terjamin. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam pengadaan perbekalan farmasi ini, yang pertama, personil yang telah terlatih dan menguasai permasalahan. Yang kedua, metode dan prosedur yang jelas. Yang ketiga, sistem informasi yang baik. Yang keempat, dana serta fasilitas yang memadai. Metode pengadaan obat ini harus dilakukan seteliti mungkin agar biaya yang dikeluarkan seminimal mungkin. Pengadaan ini harus disertai dengan sertifikat, dokumen pendukung, dan syarat yang dipenuhi. Menurut Kepala Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pengadaan Obat Program Kesehatan, bahwa dalam pengadaan ini mutu dari perbekalan farmasi ini harus terjamin. Lalu pengadaan obat dilakukan secara efisien dan efektif, menerapkan konsep obat esensial generik. Pengadaan ini melalui industri farmasi atau pedagang besar farmasi. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP, yaitu yang pertama, bahan baku obat harus disertai sertifikat analisa. Yang kedua, bahan berbahaya harus menyertakan material safety data sheet atau MFDS. Yang ketiga, sediaan farmasi, alkes, dan BMHP harus mempunyai nomor izin edar
dan expired date minimal 2 tahun kecuali untuk sediaan farmasi, alkes, dan BMHP tertentu seperti vaksin, reagensia, dan lain-lain. Lalu, untuk proses pembelian pada tahap pengadaan perbekalan farmasi ini dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, dapat menggunakan tender terbuka, di mana metode ini melibatkan berbagai sumber penyedia obat. Penetapan harganya yang lebih menguntungkan dikarenakan harga lebih murah, tapi terdapat kekurangan seperti memakan waktu yang lebih lama serta kualitas yang kurang baik. Yang kedua, tender terbatas atau restrict tender. Itu merupakan metode yang mampu mengurangi risiko lead time yang terlalu panjang serta harganya yang masih bisa dikendalikan. Yang ketiga, ada pembelian secara negosiasi atau tawar-menawar, di mana metode ini digunakan bila item obat tidak mendesak dan tidak dalam jumlah yang banyak. Yang keempat, ada pengadaan secara langsung atau direct, di mana metode ini dilakukan dengan pembelanjaan sesuai kebutuhan langsung kepada pemasoknya. Adapun cara untuk pembayaran dari proses tadi dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, dapat dilakukan dengan secara konsinyasi, yaitu bentuk kerjasama antara apotek dan suatu perusahaan atau distributor yang menitipkan produknya untuk dijual ke apotek. Misalnya, obat-obat baru, suplemen kesehatan, atau sediaan farmasi, bahkan obat herbal. Setiap 2 bulan sekali, perusahaan yang menitipkan produknya akan memeriksa produk yang dititipkan kepada apotek agar mengetahui berapa jumlah produk yang terjual. Yang kedua, dapat dilakukan secara cash on delivery. Biasanya pembayarannya dilakukan secara tunai pada saat pesanan tiba di tujuan dan dilakukan kepada kurir yang mengantarkan barang. Yang ketiga, dapat dilakukan secara kredit, di mana pengadaan barang dengan cara kredit itu dilakukan dengan membayar kembali dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, ada penyimpanan. Penyimpanan merupakan salah satu pengaturan obat agar terhindar dari kerusakan fisik maupun kimia agar aman dan mutunya terjamin. Tujuannya yang pertama, menjamin keamanan dari kehilangan, kerusakan, kecurian, kebakaran. Yang kedua, memelihara mutu barang dan menjaga kelangsungan persediaan. Yang ketiga, memudahkan pencarian dan pengawasan masa kadaluarsa. Yang keempat, pengaturan aliran barang dari tempat penyimpanan ke pengguna. Yang kelima, menjamin pelayanan yang cepat dan juga tepat. Selanjutnya, berdasarkan Kemenkes Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, obat harus disimpan dalam wadah asli dari pabrik. Lalu, wadah obat juga harus memuat nomor batch dan tanggal kadaluarsa. Semua obat-obatan harus disimpan pada kondisi yang sesuai sehingga terjamin keamanan dan stabilitasnya. Sistem penyimpanan obat dapat dilakukan dengan memperhatikan fase terapi obat, bentuk sediaan, stabilitas obat, serta disusun berdasarkan abjad. Pengeluaran obat dapat melakukan dengan sistem FIFO maupun FIFO. FIFO yaitu suatu sistem di mana obat yang sudah mendekati tengah kadaluarsa akan dikeluarkan terlebih dahulu. Sedangkan untuk sistem FIFO artinya obat yang datang lebih dulu maka akan keluar pertama. Obat narkotika dan psikotropika harus disimpan di lemari khusus 2 pintu dengan ukuran 40 x 80 x 100 cm dilengkapi dengan kunci ganda. Obat narkotika dan psikotropika harus disimpan di lemari khusus yang dibuat seluruhnya dari kayu atau bahan lain yang kuat, tidak mudah dipindahkan. Lalu lemari ini diletakkan di tempat yang aman serta tidak terlihat oleh umum, dan kunci lemarinya dikuasai oleh apoteker penanggung jawab atau apoteker yang ditunjuk serta pegawai yang dikuasakan. Dari pemaparan Permenkes di atas, maka yang harus diperhatikan dalam penyimpanan obat, yang pertama, stabilitas obat. Suhunya disesuaikan, lalu hindari dari cahaya matahari langsung. Yang kedua, dalam penyimpanannya dapat dilakukan berdasarkan bentuk sediaan, kelas terapi atau farmakoterapi, dan berdasarkan angka atau alfabetis. Hal itu dilakukan untuk menghindari kesalahan pengambilan obat. Yang kelima, penyimpanan obat khusus seperti narkotika, psikotropika, OOT, dan obat prekursor. Narkotika dan psikotropika disimpan dengan kunci double dan lemari diletakkan di area yang tersembunyi untuk hindari penyalahgunaan. Untuk obat high alert,
yaitu obat yang memberi resiko gawat apabila salah mengambil, seperti Dextrose 40, insulin, dan epinefrin. Dapat dicek kembali dalam penyimpanannya dalam undang-undang yang berlaku. Yang keenam, obat lasa yaitu look alike, sound alike, di mana obat memiliki penyebutan yang hampir mirip atau penampilan yang sama. Misalnya, obat generik Captopril 25 mg dan 50 mg karena kemasannya yang sangat mirip. Untuk obat lasa ini wajib ditempelkan stiker lasa. Penyimpanan obat yang baik akan menghasilkan pengobatan yang baik pula. Hal itu bila dilakukan dengan pemberian yang tepat, dosis yang tepat, kualitas obat yang diberikan pun baik. Lalu, untuk penyimpanan obat sebaiknya dijauhkan dari sinar matahari langsung, jangkauan anak-anak. Lalu, jauhkan dari penyimpanan mobil ataupun motor. Wadahnya harus tertutup rapat. Untuk obat prekursor harus dibatasi penjualannya. Apabila obat bebas dapat dilakukan di mana saja. Cukup sekian pemaparan dari saya. Kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.